Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertakwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bidah. Ikhwan fiddin wa akhwati fillah, azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita masih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di kesempatan sore hari yang penuh dengan keberkahan ini untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di antara banyaknya perintah Allah yang diberikan kepada kita, yaitu mempelajari agama Islam, karena ini adalah sebuah kewajiban. Seperti yang kita ketahui, definisi dari wajib adalah dikerjakan mendapatkan pahala, dan tidak dikerjakan itu berdosa. Karena mempelajari agama Islam itu hukumnya wajib, seperti yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu, belajar ilmu agama, faridatun ala kulli muslim, itu wajib bagi setiap muslim. Dan alhamdulillah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari agama Islam, yang ini merupakan sebuah nikmat yang besar, yang tidak semua orang itu bisa memilikinya. Walaupun sudah kita ketahui bahwasanya acuhnya terhadap ilmu itu merupakan tanda-tanda hari kiamat, ditinggalkannya ilmu, merebaknya kebodohan, itu merupakan tanda-tanda kiamat. Seseorang sudah malas untuk mempelajari ilmu agama Islam, sehingga seseorang yang menjalankan agama sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala itu dianggap ekstrim, dianggap berlebihan. Seorang laki-laki yang sholat 5 waktunya di masjid dianggap orang sholih, padahal ini adalah kewajiban bagi setiap muslim. Ini contoh kecilnya. Nah, kalau kita tidak mempelajari agama Islam, kalau kita tidak mempelajari agama Islam, kita tidak akan tahu caranya beribadah dengan benar. Kita tidak akan tahu caranya bersuci, cara berwudu. Karena di agama Islam ini merupakan agama yang paling lengkap, agama yang paling lengkap. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, dari masuk WC, masuk toilet, sampai membagi harta warisan, itu diajarkan dalam agama Islam. Dan tidak akan kita dapatkan ilmu-ilmu tersebut di agama lain. Dan kita harus bersyukur yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memahami agama Islam. Karena itu merupakan tanda bahwa Allah ingin kita ini baik. Allah ingin ada kebaikan dalam diri kita. Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, yufaqihu fiddin, maka Allah akan pahamkan dia dengan
ilmu agamanya. Ya, alhamdulillah. Ya. Pekan kemarin hari apa? Kamis ya. Menggantikan Tasuban kemarin ya. Oh, yang kemarin Sabtu ya. Kita bisa melanjutkan pelajaran kita tentang siapa itu Dajjal. Sebelum kita melanjutkan, kita sedikit murojaah. Dajjal itu adalah seberat-beratnya ujian untuk kita ya. Seberat-beratnya ujian. Walaupun ujian itu berat ya, tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah berikan cobaan, ujian kepada hambanya melebihi batas kemampuannya. Tapi ya memang Dajjal ini fitnah yang sangat berat ya. Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, ma baina khalqi adama illa qiyamis sa'ah khalqun akbaru minad dajjal. Tidak satu pun ya, makhluk sejak Nabi Adam diciptakan ya, sampai terjadinya kiamat ya, yang fitnahnya atau cobaannya itu lebih besar dari Dajjal. Hadis ini riwayat Muslim. Kemudian dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu an, gabung. Dia mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, aku akan menceritakan kepada kalian, kata Nabi Muhammad SAW, dan tidak ada seorang Nabi pun melainkan telah menceritakan tentang Dajjal kepada kaumnya. Sungguh Nabi Nuh alaihissalam telah mengingatkan kaumnya, akan tetapi aku katakan kepada kalian tentangnya yang tidak pernah dikatakan oleh seorang nabi pun kepada kaumnya, yaitu Dajjal itu buta sebelah matanya, sedangkan Allah sama sekali tidak buta. Kemarin ciri-cirinya Dajjal itu apa? Matanya buta sebelah, bukan satu di atas ya, ingat ya. Atau Dajjal itu matanya satu, bukan. Matanya dua, tapi satunya buta. Seperti apa? Seperti anggur yang dimasukkan ke dalam air, kan keluar apa? Setengah ya. Nah, kurang lebih matanya Dajjal itu seperti itu. Apa gelarnya Dajjal kemarin? Yang sudah kita pelajari, Dajjal itu bergelar Al-Masih ya. Dajjal itu bergelar Al-Masih. Banyak definisi ya tentang makna Al-Masih untuk Dajjal. Ada yang mengatakan dinamakan Al-Masih karena Dajjal itu sama-sama bisa menghidupkan ya. Nabi Isa alaihissalam ya, atas izin Allah Subhanahu wa taala bisa menghidupkan, dan Dajjal juga bisa menghidupkan. Ini bukan karena kekuatan Dajjal ya, tapi karena izin Allah Subhanahu wa taala. Ada juga mengatakan dinamakan Al-Masih ya, untuk lakop orang yang sesat dan pendusta ya, dan matanya yang buta sebelah. Ini pendapat yang lain. Terus ada beberapa ikhwah yang bertanya, kenapa Dajjal itu tidak disebutkan dalam Al-Quran? Padahal Dajjal ini sesuatu yang nyata. Banyak hadis-hadis tentang, hadis mutawatir tentang Dajjal. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 158. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha. Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari datangnya ayat dari Tuhanmu, tanda, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang kepada dirinya sendiri. Jadi ketika Dajjal datang, itu imannya sama sekali tidak bermanfaat, karena banyak orang yang terfitnah dengan Dajjal. Jadi banyak ya, tapi tidak disebutkan lafaznya itu Dajjal. Sesuai dengan judul kita hari ini, kita membahas tentang Imam Al-Mahdi. Siapa yang dimaksud dengan Imam Mahdi? Imam Mahdi secara bahasa Arab maknanya adalah pemimpin yang diberi petunjuk. Ini arti dari Imam Mahdi. Jadi jangan gampang percaya sama orang yang mengaku-ngaku Imam Mahdi, apalagi di Indonesia. Imam Mahdi itu keturunan Nabi Muhammad SAW, bukan orang Indonesia. Itu secara bahasa ya, artinya pemimpin yang diberi petunjuk. Adapun secara syariat, Imam Mahdi adalah seorang laki-laki keturunan Nabi Muhammad SAW dari garis keturunan Fatimah radhiyallahu anha. Dia bernama Muhammad bin Abdullah. Dia akan muncul di akhir zaman. Dia adalah seorang pemimpin yang menegakkan keadilan dan menghilangkan kezaliman. Dan di zamannya itu akan muncul Dajjal dan turunnya Nabi Isa alaihi salam. Itu secara istilah. Bismillah. Banyak hadis-hadis yang menyebutkan tentang Imam Mahdi, dan dia akan datang di akhir zaman. Dari hadis Nabi Muhammad SAW, beliau pernah bersabda, yakhruju fi akhiri ummatil mahdiyu yasqihillahal ghaitha wa tukhrijul ardu nabataha wa yu'til mala sihahan wa taqturu masyiyatu wa ta'zumun ummah ya'ishu sab'an au samanian. Nabi Muhammad SAW beliau pernah bersabda, Al-Mahdi akan muncul di akhir umatku. Allah akan memberikan hujan kepadanya. Bumi akan mengeluarkan tumbuhan. Dan dia, Al-Mahdi, akan memberi harta dengan pemberian yang benar. Hewan ternak menjadi banyak. Umat akan menjadi besar. Dan dia, Al-Mahdi, akan hidup selama 70 atau 80 tahun. Ini Imam Mahdi. Jadi dia seorang pemimpin, akan menjadi raja yang adil. Dia bersedekah, dia memberikan hartanya dengan cara yang baik. Dan ini akan muncul di akhir-akhir umat Nabi Muhammad SAW.
Walaupun tanda-tandanya itu udah banyak ya. Tanda-tanda akhir zaman itu sudah banyak. Di antaranya apa? Tanda akhir zaman, pembunuhan. Laki-laki menyerupai wanita, wanita menyerupai laki-laki. Wajar kalau kita cemas. Cemas karena apa? Karena kita hidup di akhir zaman. Fenomena-fenomena akhir zaman itu sudah banyak sekarang. Dan disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW lebih dari 1445 tahun yang lalu. Kecurangan, negeri Arab menjadi negeri yang hijau. Ini merupakan pertanda hari kiamat. Kiamat semakin dekat. Nanti akan muncul Imam Al-Mahdi. Kemudian namanya itu sama dengan nama Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW, beliau pernah bersabda dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, la tazhabud dunya hatta yamlikal araba rajulun min ahlil baiti yuwatiu ismuhu ismi. Dunia tidak akan hilang sampai seorang laki-laki dari ahlil bait, dari keturunanku, akan menguasai bangsa Arab. Namanya sama dengan namaku. Dia akan menjadi raja Arab. Dari hadis yang lain, riwayat yang lain, Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, la taqumus sa'ah, tidak akan datang hari kiamat, hatta yamlikun nas rajulun min ahlil baiti yuwatiu ismuhu ismi wa ismu abihi isma abi fayamla'uha kiston wa adalan. Tidak akan datang hari kiamat, kata Nabi Muhammad SAW, sampai datang seorang laki-laki dari ahli baitku, dari keturunanku, yang akan menguasai manusia. Namanya sama dengan namaku. Nama bapaknya sama dengan nama bapakku. Dia akan memenuhi bumi dengan keadilan. Di akhir zaman, umat Nabi Muhammad SAW kedatangan Imam Mahdi, kemudian jaya lagi, kemudian datang fitnah yang besar. Itu apa? Fitnah Dajjal. Dan sekarang Imam Mahdi itu belum muncul. Jadi jangan ngarang-ngarang cerita. Banyak orang yang mengaku Imam Mahdi. Ada anak namanya Imam Mahdi, dinamakan Imam Mahdi ini. Walaupun sah-sah aja ya, tapi jangan sampai mengaku dirinya sebagai Imam Mahdi yang disebutkan di dalam hadis. Karena kedatangan Imam Al-Mahdi ini akan disusul dengan kedatangan Dajjal dan turunnya Nabi Isa alaihi salam. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Nabi Isa alaihi salam itu saat ini belum mati, masih berada di atas langit. Kita tidak perlu membayangkan,
cukup kita mengimani apa yang dibawakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda dari hadis yang dibawakan oleh Jabir bin Abdullah. Sami'tun Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'alal haq zahirina ila yaumil qiyamah. Akan ada sekelompok orang dari umatku yang berperang di atas kebenaran. Mereka akan menang sampai hari kiamat. Kemudian fayanzilu Isa ibni Maryam, turun Nabi Isa alaihi salam. Dia menjawab, la inna ba'dakum ala ba'di amara'u takrimatallahu hadhil ummah. Sesungguhnya sebagian kamu sebelum hadis ini, imam mereka, pemimpin manusia ini akan mengajak sholat. Mereka mengajak sholat. Nabi Isa menjawab, tidak, sesungguhnya sebagian kamu adalah pemimpin bagi sebagian yang lain sebagai penghormatan dari Allah untuk umat ini. Jadi Nabi Isa itu turun setelah Imam Mahdi. Kemudian apa saja ciri-ciri kemunculan Imam Mahdi? Di antaranya, ikhwah, bumi ini akan dipenuhi dengan kezoliman dan permusuhan. Masih ingat definisi kezoliman? Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jadi bumi ini penuh dengan kezoliman. Suatu perkara diberikan kepada bukan ahlinya. Contohnya apa? Sarjana teknik mesin megang kedokteran, ini kan nggak masuk. Ini kezoliman akan banyak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, la taqumu sa'ah hatta tamli'a ardu zulman wa adwanan. Qala thumma yakhruju rajulun min ithrati aw min ahlil baiti man yamla'uha qistan wa adlan kama mali'at zulman wa adwanan. Kiamat tidak akan datang, ya. Kiamat tidak akan datang, ya, sampai bumi akan penuh dengan kezoliman dan permusuhan. Kemudian akan muncul seorang laki-laki dari keturunanku atau dari ahlul baitku yang akan memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kezoliman dan permusuhan.
Dan dari sini ikhwah, banyak sekali yang mengait-ngaitkan antara, atau bukan mengaitkan ya, membuat opini bahwasanya wafatnya Raja Salman itu tanda munculnya Imam Mahdi. Ini akan kita jawab ya. Itu tidak benar ya. Karena setelah wafatnya Raja Salman akan terjadi perebutan tahta kursi kerajaan Saudi Arabia, dan itu sebagai tanda kemunculan Imam Mahdi. Sebab tidak ada dalil sahih yang menunjukkan hal demikian, ikhwah. Selain itu, ya, apa yang akan terjadi setelah kematian Raja Salman itu merupakan perkara ghaib, tidak ada yang tahu. Karena mereka melihat dari sebuah hadis. Nabi Muhammad SAW beliau pernah bersabda, "Yaqtatilu inda kanzikum salasatun kulluhum ibni khalifah summa la yasiru ila wahidin minhum summa tadlu'u rayatu sudu min kibalil masyrik fayaqtulunakum qatlan lam yaqtiluhu qaumun summa zakara syai'an la ahfazuhu faqal fa idza ra'aitumuhu fabayi'uhu walau habwan ala saljin fa innahu khalifatullahul mahdi." 3 anak khalifah ya, akan berperang di dekat harta simpananmu, yaitu Ka'bah. Kemudian harta itu tidak menjadi milik seorang pun dari mereka. Kemudian akan muncul panji-panji hitam, bendera-bendera hitam dari arah timur, masyrik. Mereka akan memerangimu dengan peperangan yang tidak pernah dilakukan oleh satu kaum pun. Kemudian beliau menyebutkan sesuatu yang aku tidak hafal, kata perawi hadis ini. Kemudian beliau bersabda, "Jika kamu telah melihatnya, maka berbaiatlah kepadanya, walaupun kamu merangkak di atas salju. Sesungguhnya dia adalah khalifah Allah Al-Mahdi." Mereka berpacu dengan hadis ini, padahal hadis ini hadis yang dhaif, didhaifkan oleh Syekh Albani rahimallahu taala. Dan dari sini ikhwah, ada kaidah-kaidah penting yang berkaitan dengan masalah kemunculan Imam Mahdi. Yang pertama, wajib bagi kita untuk membedakan antara membenarkan berita Nabi Muhammad SAW tentang munculnya Imam Mahdi dengan menghukumi seseorang yang mengaku sebagai Imam Mahdi. Jadi berita tentang adanya Imam Mahdi itu benar, tapi jangan sampai kita menghukumi seseorang itu menjadi Imam Mahdi. Imam Mahdi keluar dari Jawa Timur misalnya, atau dari Palembang, nggak ada ya, ngaku-ngaku sebagai Imam Mahdi. Kemarin sudah kita bahas anaknya siapa? Anaknya Lia Eden, itu ngaku sebagai Imam Mahdi. Ini jelas kedustaan.
Tapi ada nggak pengikutnya? Ada. Ini sudah sunatullah, sudah hukum alam. Apa hukum alam? Sunatullah yang pasti terjadi. Sesesat-sesatnya orang itu pasti ada yang mengikuti. Dan kebenaran pasti ada yang benci. Ini sudah sunatullah. Kalau orang ini lemah imannya, imannya lemah, ada orang yang mengaku sebagai nabi pun, ya pasti dia percaya. Walaupun cuma 1 atau 2 pengikutnya pasti ada. Tokoh-tokoh kemusyrikan di Indonesia ini dipuja-puja. Yang ngaku katanya Nabi Muhammad SAW datang menemui dia dalam keadaan apa? Sadar. Ini sebuah kedustaan. Tapi banyak nggak yang percaya? Banyak ya. Banyak orang yang percaya. Itu kaidah yang pertama. Kemudian seluruh tanda-tanda Imam Mahdi hanya diketahui lewat wahyu. Dan wahyu itu Al-Quran dan Sunnah, bukan dari kata orang. Sebenarnya dalam beragama itu simple ya. Dalam beragama itu mudah. Ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman para sahabat, ya kita kerjakan, kita imani. Kalau tidak ada, tidak perlu kita kerjakan atau kita imani. Gampang kan? Tidak perlu beragama mengikuti kata ustadzku, kata kiaiku, kata sesepuhku, nggak perlu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Imam Mahdi itu pengikut sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan dari golongan-golongan tertentu, apalagi kelompok-kelompok yang menyimpang dari sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang yang mengaku Imam Mahdi, tapi kelakuannya menyelisihi sunnah Nabi Muhammad SAW, maka sudah pasti dia berdusta. Imam Mahdi tidak mau pakai jenggot. Ini sebuah kedustaan. Imam Mahdi membenci wanita yang berhijab misalnya. Ini jelas menyelisih sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kaidah yang keberapa? Yang keberapa tadi? Yang ketiga ya. Kemudian yang keempat ya, Imam Mahdi yang sebenarnya tidak mementingkan penetapan dirinya sebagai Imam Mahdi atau membunuh orang-orang yang tidak menerimanya atau mengkafirkannya. Dia nggak peduli dengan omongan orang, oh kamu bukan Imam Mahdi, karena memang namanya siapa tadi? Muhammad bin Abdullah. Itu merupakan nama aslinya. Imam Mahdi ini hanya sebagai gelar. Tapi di Indonesia banyak orang dinamakan Imam Mahdi. Dia tidak membunuh orang-orang yang tidak menerimanya. Beda dengan Dajjal ya. Kalau Dajjal, kalau orang nggak mau beriman sama dia, langsung dibunuh.
Dajjal berkeliling bumi selama apa? 40 hari. Satu hari seperti 1 tahun, terus berkurang terus. Makanya dia bisa keliling dunia. Tidak ada satu gang pun yang tidak dimasuki oleh oleh Dajjal. Semuanya akan merasakan fitnah. Semoga kita tidak bertemu dengan Dajjal. Bismillah. Kemudian yang kelima, Imam Mahdi ini memiliki 2 tanda. Jangan sampai terkecoh ya. Memiliki 2 tanda. Yang pertama, tanda ini mungkin dimiliki oleh selain Imam Mahdi. Seperti apa? Nama, nasab. Ini bisa dimiliki orang lain. Banyak orang-orang mengaku sebagai keturunan Nabi. Ada keturunan yang ke-28, ada keturunan ke-36 ya. Ngaku keturunan ke-40. Wallahu a'lam bishawab ya. Ada ke Arab-Araban dikit ngaku keturunan Nabi. Lupa dia bahwa Abu Jahal juga orang Arab. Itu yang pertama. Tanda yang kedua, tanda yang tidak mungkin dimiliki oleh selain Imam Mahdi. Seperti di zaman Imam Mahdi akan muncul Dajjal. Ini tanda yang nggak mungkin ada di tempat lain. Kalau sekarang ada orang mengaku sebagai Imam Mahdi, Dajjal mana? Dajjal belum keluar. Jadi orang tersebut berdusta. Kemudian ikhwah, kita cukup mencukupkan ya. Kita hanya mencukupkan dengan sifat-sifat Imam Mahdi yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita jangan berekspektasi yang lain. Kita cukup mengimani apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa namanya Muhammad bin Abdullah, keturunan dari Ahlul Bait. Kita cukup gitu aja. Selebihnya Allahu alam, karena itu perkara yang gaib, kita tidak tahu. Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Ada beberapa pendapat ya, tentang siapa Imam Mahdi ini yang sebenarnya. Ada beberapa pendapat. Dan manusia ini banyak berselisih tentang siapa Imam Mahdi yang sebenarnya. Pendapat yang pertama, ada yang mengatakan Imam Mahdi itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Itu Imam Mahdi yang sebenarnya. Ini pendapat yang pertama. Mereka membawakan hadis yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalaupun hadisnya sahih, ini bukan dalil untuk mengatakan bahwa Imam Mahdi itu adalah Nabi Isa. Karena Nabi Isa alaihissalam itu tentu lebih pantas mendapatkan gelar Al-Mahdi. Apa tadi arti Al-Mahdi? Yang diberi petunjuk. Nah, Nabi Isa ya, itu diutus sebelum datangnya
hari kiamat atau menjelang hari kiamat. Dalam hadis lain dijelaskan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu akan turun di Menara Putih sebelah timur Damaskus. Dan Nabi Isa ketika itu akan berhukum dengan kitabullah, dengan Al-Quran, dan beliau akan membunuh orang Yahudi dan Nasrani, menghapuskan pajak, dan akan membinasakan golongan-golongan yang menyimpang. Jadi kalaupun hadisnya benar, yang lebih berhak mendapatkan gelar Mahdi itu adalah Nabi Isa. Ini pendapat yang lemah. Jadi antum jangan kaget kalau ada yang mengatakan Nabi Isa itu ya Mahdi. Nabi Isa itu adalah Imam Mahdi. Dan pendapat yang kedua, Imam Mahdi adalah pemimpin di masa Bani Abbas. Dan masa itu sudah berakhir. Ini pendapat Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan dia memang Mahdi karena berasal dari karena asal makna Mahdi adalah yang diberi petunjuk, namun dia bukan Imam Mahdi. Mahdi itu yang mendapatkan petunjuk, imam itu adalah pemimpin. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, yang namanya Imam Mahdi adalah seseorang yang berasal dari keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dari keturunan Al Hasan bin Ali. Dia akan datang di akhir zaman, di saat zaman penuh dengan kezaliman. Kemudian Imam Mahdi datang dengan membawa keadilan. Dan inilah Imam Mahdi yang dimaksud dalam beberapa hadis. Jadi pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang ketiga. Ada sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW mengenai fisik dari Imam Mahdi. Beliau bersabda, Nabi Muhammad SAW bersabda, Al-Mahdiyu minni ajlal jabhati aknal anfi. Imam Mahdi adalah keturunanku, dahinya lebar. Dahi itu mana? Ini ya. Dahinya apa? Jidat ya. Dahinya lebar. Dan rambut kepala bagian depannya itu tersingkap, terbuka. Dan hidungnya mancung. Ini fisik wajahnya. Dan nanti ikhwah, di zaman Imam Mahdi akan tersebar kemakmuran dan keadilan. Berbeda sekali dengan masa-masa sebelum datangnya Imam Mahdi. Di zaman ini, harta begitu melimpah, banyak ditumbuhi tanaman dan hewan ternak semakin banyak. Dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, Al-Mahdiyu minni ajlal jabhati aknal anfi yamla'ul arda kiston wa adalan kama muliat jauron wa zulman yamliku sab'a sinina. Imam Mahdi itu berasal dari keturunanku. Ini hadisnya berbeda ya, karena beliau memiliki dahi yang lebar dan hidung yang
mancung. Di masanya akan tersebar keadilan di muka bumi. Sebagaimana sebelumnya penuh dengan kezaliman dan kelaliman. Beliau akan berkuasa selama 7 tahun. Dari hadis yang sama, dari perawi yang sama, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW, beliau pernah bersabda, yakunu fi ummatil mahdiyu in kusira kasaba'un wa illa faqis'un fatan amu fihi ummati na'matan lam yan amu mislaha qattu tu'ta aklaha wala tadakhiru minhum syai'an wal malu yauma izi kudusun fayakumur rajulu fayaqulu ya mahdi a'tini fayaqulu khudh. Akan ada pada umatku al-mahdi, jika masanya pendek, masa pemimpinannya pendek, dia akan memerintah selama 7 tahun. Jika tidak, maka 9 tahun. Pada masa itu, umatku akan mendapatkan kenikmatan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Mereka akan memperoleh banyak makanan dan mereka akan menyimpannya. Pada saat itu, harta begitu melimpah. Ada seseorang yang mengatakan, wahai Imam Mahdi, berilah aku sesuatu. A'tini. Kemudian Mahdi akan mengatakan, ambillah apa yang kamu mau, silakan ambil. Karena di zaman itu harta begitu melimpah, nggak ada lagi orang miskin. Jadi kalau ada kemakmuran, ya jangan gampang seneng. Ini merupakan pertanda hari kiamat. Di manakah akan muncul Imam Mahdi? Sampai saat ini tidak ada riwayat yang sahih yang menunjukkan di manakah tempat munculnya Imam Mahdi atau kapan keluarnya Imam Mahdi. Akan tetapi para ulama menjelaskan hal itu dari kesimpulan beberapa riwayat. Di antaranya Imam Mahdi akan muncul dari arah timur, timur Jazirah Arab. Imam Mahdi akan muncul dari arah timur. Berbeda dengan yang disangkakan oleh kaum Syiah, ya. Mereka mengatakan Imam Mahdi ini akan muncul dari Sirdab Samiro, ya. Ini pendapat orang Syiah, ya. Syiah juga punya Imam Mahdi. Walaupun Imam Syiah itu ada berapa? Anda tahu nggak? Imam Syiah itu ada berapa? 11. Dan ini harus beriman semua. Syahadatnya ini harus menyebutkan nama imam yang 11 ini, ya. Ini Syiah ini agama yang sesat, ya. Tapi mereka juga punya Imam Mahdi, ya. Syiah ini punya Imam Mahdi, ya. Mereka juga masih menunggu, ya. Syiah ini menunggu-nunggu datangnya Imam Mahdi. Jelas ini pemikiran yang disusupi oleh syaitan, ya. Karena tidak mungkin Imam Mahdi itu keluar dari golongan orang Syiah, ya. Ini orang Syiah ini pintar mengarang-arang, pintar mengarang, dan pendapat mereka itu sangat lemah. Dan yang terakhir, Nabi Isa nanti, Nabi Isa alaihissalam, ya, akan sholat di belakang Imam Mahdi. Yang menjadi imam sholat itu siapa? Imam Mahdi. Ini tanda-tanda hari kiamat. Dan yang akan membunuh Dajjal itu
Nabi Isa alaihissalam dibantu oleh Imam Mahdi. Wallahu a'lam bishawab. Sementara hanya ini dapat saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kami akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.